mengundang lonte atau pelacur disuruh bersolawat, tidak boleh atau tidak bisa dicampur, maka amalnya itu adalah sia-sia. Ada Gus Miftah ya, dan ada Nyai Nikita Mirzani. Wow, Nyai itu bukan hanya sekedar lonte, malah Nyai yang melontekan diri, malah Nyai yang bayar laki-laki tuh, bukan main kan? Saya tempeleng, saya bakar kalau perlu rumah anak-anak saya. Ini adalah pelecehan terhadap saya, anak cucu saya, bukannya mengirimi doa, malah mengirimi kemaksiatan dan corak-corak kemaksiatan kepada saya yang sudah meninggal. Ini adalah cara-cara mereka untuk menggeser. Nah, ketika ditayangkan di mana-mana, oh ini tokoh, oh haul nggak apa-apa ya, ngundang artis, haul nyanyi-nyanyi nggak apa-apa ya, akhirnya menjadi satu tradisi di mana-mana. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Bintang Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan mengawali dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhab la salaktumuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, suatu saat kamu umatku akan ikut kepada budaya mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra dhab, meskipun suatu saat akhirnya dia diajak ke lubang biawak sekalipun, mereka umatku akan ikut kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentu ini satu pertanyaan besar, siapa yang akan diikuti? Maka dari itu para sahabat bertanya kepada Nabi pada waktu itu, qulna, siapa ya Rasul? Al-Yahud wan Nasara, apakah orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir? Lalu Nabi berkata, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Masya Allah, dari hadis ini kita sampaikan pada saudara kaum muslimin dimanapun berada, subscriber channel yang Benteng Akidah, yaitu kita betul-betul hati-hati dan waspada terhadap pola dan gaya apapun yang telah mereka luncurkan untuk kita, untuk menyeret kita keluar dari budaya-budaya Islam, kemudian dari warna-warna Islam, corak-corak Islam. Sebagaimana kita lihat pada waktu hari-hari ini, bagaimana kurang 2-3 hari ini ada pemurtatan massal. Ketika mereka dengan tergelincir, hatinya terikut ketika mengucapkan selamat Natal, dia seorang muslim, hatinya tergencil, dia murtad. Ini adalah salah satu cara-cara mereka untuk memurtadkan secara massal umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita pilih hati-hati. Kalau saya pribadi tetap menghormati umat selain Islam, tapi saya tetap menghargai dan menghormatinya sebagai sebangsa, setanah air, dan sekemanusiaan. Akan tapi lebih daripada itu semuanya ditambah dengan corak dan pola-pola bagaimana kita umat Islam dibiasakan menjadi orang yang terbiasa dengan corak-corak kemaksiatan, pelacur dan lain sebagainya. Contoh, ini dalam video ada haul, yaitu haul bagaimana dibiasakan di dalam umat Islam di Indonesia, yaitu memperingati atau mencari jejak sejarah orang soleh untuk kita ikuti setiap tahun. Dan ini dasarnya jelas dan kuat. Haul ini maksudnya, sebelum saya masuk kepada dasar dan dalilnya, maksud daripada haul ini bagaimana kita mencari jati diri kita sebagai seorang muslim.
samakah dengan orang soleh yang kita hauli hari ini? Maka diadakanlah haulnya kiai, haulnya ulama, haulnya para wali, para habaib. Nah, di mana salah satu contoh haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Solo. Masya Allah, dari mana-mana seluruh penjuru negeri datang ke sana, tidak diundang. Puluhan ribu mungkin sudah datang. Haulnya Habib Soleh Tanggul, Masya Allah, sampai kemana-mana, berkilo-kilo mobil parkir. Ini adalah salah satu kebiasaan baik yang kita sampaikan. Untuk apa? Untuk mengingat kebaikan, mengingat Allah, mencontoh siapa yang kita hauli. Lalu bagaimana ketika haul dilaksanakan seperti ini? Contoh misalkan, ini didatangkan orang yang ngaku lonte. Nyai itu bukan hanya sekedar lonte, malah nyai yang melontekan diri, malah nyai yang bayar laki-laki tuh, bukan main kan? Kemudian dengan Gus Miftah. Ayo foto. Cheese, senyum. Ini video tahu. Kurang ajar. Senyum dari tadi, dasar. Kemudian ada siapa lagi? Penyanyi-penyanyi. Di belakangnya ada haul. Seorang kiai bersorban. Ya, ada Gus Miftah, ya, dan ada ya ini kita Mirzani. Wow, luar biasa. Boleh silakan untuk hadir ke atas dan ada Gak lagi cari masalah sama artis lain, Nikita Mirzani bakal jadi pengisi acara di pesantren. Astagfirullah. Ini menurut saya, andaikan saya sendiri, saya sudah mati, lalu sama anak-anak saya, dengan anak-anak saya kelak yang masih ada di dunia, dihauli dengan cara seperti ini, diundangkan Nikita Mirzani, diundangkan Gus Miftah, diundangkan para kelompok-kelompok Islam liberal, diundangkan para penyanyi-penyanyi, joget-joget, di atas pentas, di belakang ada foto saya dipajang, saya bangun lagi dari kubur. Saya tempeleng, saya bakar kalau perlu rumah anak-anak saya. Ini adalah pelecehan terhadap saya, anak cucu saya, bukannya mengirimi doa, malah mengirimi kemaksiatan dan corak-corak kemaksiatan kepada saya yang sudah meninggal. Andaikan saya. Maka dari itu kaum muslimin, ini adalah cara-cara mereka untuk menggeser. Nah, ketika ditayangkan di mana-mana, oh ini tokoh, oh haul nggak apa-apa ya ngundang artis, haul nyanyi-nyanyi nggak apa-apa ya. Akhirnya menjadi satu tradisi di mana-mana. Lalu shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, orang Islam akan ikut kepada budaya-budaya buruk orang-orang kafir. Maka dari itu kita sampaikan sekali lagi bahwa apa yang perlu kita jaga yaitu al-iffah. Bagaimana menjaga diri jauh dari perkara yang haram, menjaga muru'ah sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, menjaga bagaimana kewibawaan dan kehormatan umat Islam. Maka saya sampaikan sekali lagi, ayo betul-betul jaga dan pilih-pilih melihat tokoh. Tidak semuanya yang disampaikan atau ditampilkan oleh orang-orang tokoh itu benar adanya. Tidak semuanya orang-orang sekarang ngaku wali dengan nebeng kepada guru sekumpul misalnya, ngaku wali dan sebagainya. Tidak semuanya seperti itu. Padahal yang disampaikan banyak salahnya, banyak kelirunya, dari penyampaian, dari gramatika Arabnya, kemudian dari akhlaknya, adabnya, secara ilmu syar'inya, itu sudah banyak yang fatal. Maka dari itu saya lihat hari ini adalah zaman fitnah, betul-betul zaman fitnah. Kita akan mempelajari lebih jauh bahwa ini sudah menjadi satu warning. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir di Islam itu tidak akan pernah diam kecuali sampai kalian, anak-anak Anda ini ikut kepada agama mereka. Dengan cara apa? Sedikit demi sedikit, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, dengan budayanya, pola gaya rambutnya, pakaiannya. Dia tidak suka dengan sorban, tidak suka dengan jenggot, tidak suka dengan gamis dan lain sebagainya. Semua itu dianggap satu hal tabu yang misalkan radikal dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Padahal Nabi SAW banyak menyebutkan ketika kita serupa dengan kaum, kita khawatir akan diserupakan, disamakan oleh Nabi SAW dan tidak dianggap sebagai umatnya. Na'udzubillah. Sebagaimana dalam hadis-hadisnya yang banyak kita dengarkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Al-hadis, siapa yang menyerupai satu kaum akan sama dengan dia. Astagfirullah. Khawatir kita terjadi kepada diri kita. Di antaranya lagi, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Kata Nabi SAW, al-hadis menyampaikan bahwasanya
tidak bagianku. Siapa yang menyerupai kepada selain daripada golonganku? Astaghfirullahaladzim. Bagaimana golongan baginda Nabi SAW menyukai sunnah dan lain sebagainya. Maka sebagai penutup terakhir, saya sampaikan, hati-hati mencari teman, baik di media sosial, hati-hati mencari channel, baik di media YouTube dan lain sebagainya. Hati-hati Anda bergaul di dunia offline, yaitu bagaimana Anda terpengaruh dengan orang-orang liberal, maka pikiran Anda shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in akan terpengaruh dengan gaya pola pemikiran orang-orang liberal. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka kesimpulannya adalah setiap manusia itu agamanya sama dengan temannya. Dia akan cinta dengan seagama, dia akan senang dengan seagama, kumpul bersama seagama. Artinya, suatu saat Anda berkumpul dengan orang-orang liberal, Anda melihat channel-channel orang liberal, suatu saat Anda akan sama agamanya dengan orang-orang liberal. Maka kita sampaikan sekali lagi, hati-hati, waspada, jaga diri, jaga akidah, jaga keimanan, jaga istiqamahan. Terus nempel kepada ulama-ulama yang hanif, nempel kepada ulama-ulama yang lurus, yang tidak bisa dibeli dengan uang dan harta dunia sekalipun. Masya Allah, kita sampaikan sekali lagi, salam hormat dari Al-Fakir. Bagi Anda yang ingin menghauli keluarga Anda, menghauli semua keluarga Anda atau orang-orang soleh, silahkan. Ini tidak dilarang. Dalilnya adalah bagaimana Nabi SAW pada setiap tahunnya mengunjungi dan ziarah kepada syuhada-syuhada perang Uhud. Beliau menyampaikan doa dan mendoakan mereka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqabad dar. Selamat bagi kalian dan ini adalah tempat terbaik untuk kalian. Ini adalah dasar bagaimana baginda Nabi SAW setiap tahun memberikan doa atau mengingat mereka para syuhada-syuhada Uhud. Maka Anda juga begitu, guru-guru Anda hauli dengan catatan mengingat bagaimana Anda mencari jati diri, mengingat bagaimana Anda meniru guru-guru Anda, orang-orang soleh yang ada di sekitar Anda, para habaib dan lain sebagainya. Sebagai penutup, saya punya tamsil atau pengibaratan atau ibrah atau analogi bagaimana hak dan batil, kemaksiatan dan kemaslahatan atau hal-hal amal soleh ini tidak bisa dikumpulkan. Anda tahu apa kesukaan makanan Anda, misalkan mie goreng, mie ayam. Anda suka mie ayam, Masya Allah, kasih mie ayam yang paling nikmat sekalipun. Lalu mie ayam tersebut Anda ambil, mohon maaf, sebutir kotoran ayam atau tai ayam, taruh sedikit aja. Kira-kira Anda mau makan tidak? Sama. Amal jariah, amal soleh seperti itu. Dari perkara haram tidak bisa diberikan kepada amal soleh. Dari perkara haram, kemaksiatan tidak bisa dicampur aduk dengan haul. Orkes-orkesan, mengundang lonte atau pelacur disuruh bersolawat tidak boleh atau tidak bisa dicampur, maka amalnya itu adalah sia-sia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu.